Laudaku himna negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ahlis FSI yang kami hormati, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, Bapak Dr. Andes Haji Khairul Adli MSI. Yang kami hormati, narasumber, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Bapak Tatang Yudiansyah SHI. Yang kami hormati, peserta sosialisasi penyusunan daftar informasi publik, serta hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, cincin tuan-tuan dan perempuan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala bertempat di Ballroom Hotel Grand Zurich, Kamis 1 April 2021. Sosialisasi daftar informasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan Kota Dumai. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan ma'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu, dan juga kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini pada acara sosialisasi daftar informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, serta dapat terselenggara pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Rahman, Ya Rahim, mantapkanlah langkah-langkah kami, bimbing dan sinari hati kami dengan mahkota keimanan, sebagai celah untuk menerobos secercah harapan demi tercapainya suatu tujuan yang gemilang di masa yang akan datang. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunilah kesalahan kami, Bapak Ibu kami, para pemimpin kami, dan para pejuang pendahulu kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Komunikasi dan Informatika Kota Dumai kepada Dr. Andes Haji Khairul Adli MSI di sini yang selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Ballroom Grand Zuri dalam rangka mengikuti rangkaian acara yang ditaja oleh Dinas Kominfo untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada kita semuanya tentang keterbukaan informasi publik ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Dumai Bapak Amris SSY yang berkesempatan hadir dan juga merupakan penyemangat bagi kami Pak Wakil untuk bersama kami. Kemudian yang kami hormati dan selamat datang kepada Bapak Tatang Yudiansa, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau. Selamat datang Pak Tatang, walaupun tadi malam datang berangkat ya. Nanti hari juga malam beritanya. Selamat datang Pak Zufra yang hadir kan, merupakan kawan dan konco lama. Dan tol ini kan sudah tidak menghambat lagi ya antara Pekanbaru dengan Dumai. Mudah-mudahan ini menjadi hubungan silaturahmi kami dengan baik. Dan kami memang secara pribadi selaku PRT Kominfo belum sempat untuk bersilaturahmi di Komisi Informasi Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita akan informasi nanti. Ada hal-hal yang perlu kita gesah terhadap bagaimana Dumai ke depan dan bagaimana Dumai untuk maju ke depan dengan di bawah kepemimpinan Bapak Haji Faisal SKM Mas dan Bapak Wakil Wali Kota Pak Amris SSY ini. Dan yang saya hormati kepala dinas dan kepala badan ataupun yang mewakili di sini hadir juga Nikes Pangpol, PLT juga, kemudian Satpol PP, Setaris dan juga Setaris juga nih, BPKAD dan Bapak Benda, serta camat dan juga Setaris sekarang karena hari ini juga banyak kegiatan yang Pak Tatang yang kegiatan hari ini juga dilakukan Fitcon di Comment Center kami. Dumai sudah ada Comment Center yang untuk backup dalam rangka Fitcon ini. Dimaklumi, di mana kita maklumi dan kondisi pandemi COVID-19 ini kita dibatasi untuk bertemu secara fisik, begitu. Dan Comment Center itulah tempat kita untuk melakukan suatu dialog secara daring. Dan pada hari ini pun kita lakukan untuk sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik juga berjarak satu meja satu orang. Karena tadi juga dipantau oleh Satgas Kesehatan memenuhi ketentuan ini, karena ini juga berkaitan dengan pelaksanaan dengan tempat dari Hotel Grand Zuri. Alhamdulillah telah dipenuhi dan telah dapat restu dari Satgas COVID-19 di Kota Dumai. Dan para peserta yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita sebenarnya bisa memaklumi nama bagi kita yang sudah pegawai. Keterbukaan informasi publik ini telah dilahirkan oleh Undang-Undang 14 tahun 2008. Hari ini sudah 2021, berarti sudah berjalan hampir 13 tahun Undang-Undang ini dilaksanakan. Namun di dalam pelaksanaan kita maklumi juga ada beberapa hal yang menyebabkan terkendalanya. Tadi bersama Pak Wakil sudah kami sampaikan. Dapat disebutkan pertama adalah faktor internal, Pak Tata. Faktor internal tadi disebabkan mungkin kemampuan sumber daya aparatur kita maupun sumber daya aparatur yang manajemen lainnya untuk bisa mempublikasikan, mempublis hal-hal yang layak. Karena selama ini masih berkutat dengan kalau itu rahasia, memang itu rahasia. Nanti pas sama Pak Tata nanti biarkan apa itu yang rahasia, apa yang itu. Sekarang kan dengan undang-undang ini kami supaya tertutup. Nah, tertutup tadi bisa rahasia, kecuali mungkin berkaitan dengan ketahanan negara, persaingan publik, persaingan saing, dan juga menyangkut dengan rahasia-rahasia privasi kita, itu bisa tertutup. Tapi dengan zaman sekarang beda dengan zaman dahulu, kita masih tahunya informasi dengan media cetak.
Kita berkutat dulu adanya bercetak medio 2005 sampai 2015 10 tahun, dan kami juga mengalami itu beberapa kami dalam jabatan di kehumasan, sehingga dengan ada bercetak kita bisa dapat informasi. Dengan perkembangan era digital ini, dengan handphone, Android, semua bisa mendapat informasi dengan medsos. Nah, sekarang terbilang undang-undang ITE, apa hal-hal yang bisa kita komunikasikan, dipublish, ada hal-hal yang bisa untuk disampaikan. Kalau melanggar dari ketentuan undang-undang ITE, kita kena sanksi pula. Beranjak dari situ, dengan perkembangan digitalisasi ini, dengan Android saja kita bisa mengakses suatu informasi terbuka publik sudah besar juga. Nah, ini tidak bisa dinafikan, sehingga maaf kami sampaikan, kawan-kawan di media cetak sekarang ya tidak berkembang lagi. Ya, untuk media cetak tidak hanya mungkin di kantor, di rumah ataupun di pasar, tidak tertarik lagi dengan baca kertas. Hanya beberapa lah mungkin yang eksis kalau di Dumai, seperti Dumai Pos masih eksis. Kemudian tablet-tablet pernah juga, tapi hampir rata-rata sudah tidak eksis lagi karena sudah dihapus ataupun sudah terdubbing dengan perkembangan digitalisasi ini. Nah, untuk itu kita selaku penyelenggara, nanti sampai ada catatan, kita selaku penyelenggara pemerintah daerah wajib menginformasikan tentang hal-hal pembangunan Dumai. Tadi kami sampaikan dari segi internal, dari segi eksternal. Kadang-kadang ya termasuk mungkin dari LSM, para media akan lebih tertarik dengan berita-berita hal yang bersifat miring. Itu pertama. Jadi kadang-kadang muncul di berita, baik sekarang terjadi di media sosial dengan ada website, ya itu yang tertarik lebih berita hal yang bersifat negatif lah gitu. Tapi bersifat bisa Dumai telah memperbuat ini, telah merapikan sampah, telah menetapkan ini jarang sekali. Kita yang selalu mengekspos. Nah, untuk itu kami juga mengharapkan berimbang juga dengan kita semuanya, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir mewakili OPD ini, informasikan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kota Dumai ini dengan baik. Jangan tertutup. Yang tertutup itu mungkin ada hal yang bersifat rahasia yang bisa kita jaga baik-baik. Apa yang rahasia? Nanti Pak Tata yang menjelaskan. Nah, kami mengharapkan selaku PLT Kominfo ini, dan kami sampaikan Pak Tata, Kominfo ini di Dumai baru 2 tahun berjalan. Dahulu kita kenal dengan Humas, ya, hubungan masyarakat, dan alhamdulillah dengan Permendagri di tahun 2019 Dumai telah dapat meningkatkan statusnya dulu Kabak Kominfo, sekarang menjadi Dinas Kominfo dengan membidangi 4 bidang berat juga ini. Dan hari ini berupa 1 bidang nih, bidang IKP, informasi komunikasi publik, yang dulu jika bagiannya Humas. Nah, ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kita sama-sama yang ada di sini singkat saja untuk dapat mendengarkan dari narasumber kita, dari Bapak Tatang Yudiansa, apa yang menjadi kewajiban kita untuk mempublikasikan hal itu, dan apa yang menjadi larangan kita jika tidak terjadi salah informasi. Sebenarnya ini juga diharapkan kepada semua kepala dinas datang, nah mungkin kita menilai data, tapi dia kata Bapak ini tadi bisa menginformasikan, dan diharap juga nanti terjadilah dialog, ya, tanya jawab, tanya jawab, bagaimana sebenarnya yang terjadi, bagaimana yang harus kami rasakan, bagaimana yang kami terbukakan terhadap informasi-informasi publik ini, termasuk juga di Dumai dengan perkembangan hampir ratusan perusahaan yang ada di Dumai ini. Tadi kita diskusi juga, ini juga harus diinformasikan, tidak lagi tertutup. Terakhir, dengan hormat kami mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota Dumai memberi sambutan negara sekaligus membuka secara resmi kegiatan informasi ini, dan kepada Allah SWT kita berlindung, semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Demikian beberapa hal yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Amris SSY. Yang saya hormati Kadis Kominfo,
berbahagia. Pagi ini kita akan mengadakan sosialisasi. Tentu harapan kita ini akan diikuti dengan baik. Tentu pelaksanaan ini diatur oleh undang-undangnya, dan memang hari ini dan masa yang akan datang ini kita tak ada rahasia-rahasianya lagi, ya, terbuka, memang terbuka dan seluruhnya nanti akan disampaikan oleh narasumber. Sudah disampaikan tadi oleh Kadis, jadi mungkin ada yang tertutup ini mungkin dalam segi ketahanan negara itu memang kita tak bisa buka, tapi namun informasi lainnya kita memang harus membuka ruang kepada masyarakat, termasuk dengan pembangunan. Jadi untuk kedepannya ya kita memang harus memberikan ruang kepada masyarakat informasi untuk kelanjutan pembangunan Kota Dumai. Jadi kita berharap kedepannya kita ya dia terbuka aja lah kepada masyarakat, karena situ ada peluang bisnis dan lain sebagainya yang akan dilaksanakan oleh masyarakat kita sendiri. Jadi sekali lagi tentu dengan adanya sosialisasi ini kita berharap kepada peserta dan kepada pemerintah yang akan datang juga kita tidak ada lagi saling rahasia bersama kita, ya, baik kepala dinas dengan pejabat-pejabat yang di bawahnya. Ini tak ada rahasia lagi. Ini kadang-kadang saya melihat kepala dinas ada rahasia dengan sekretaris dan kabin. Ini lucu nih, tak ada artinya keseriusan, kebersamaan di antara dinas-dinas itu. Yang kepala dinas main sendiri-sendiri, yang di bawah pun bingung. Ya, apa yang mau saya kerjakan? Jadi inilah kebersamaan. Jadi kebersamaan dalam hal ini yaitu keterbukaan dalam melaksanakan tugas. Tentu kami berharap selama kepemimpinan Faisal Amris kepada kita semua, para dinas, kami berharap mari kita bersama-sama membangun Kota Dumai ini. Karena kita yakin dan percaya kalau kita udah bersama-sama, ya tentu pembangunan akan terlaksana dengan baik. Jadi itu harapan kami. Jadi saya tak panjang lebar, saya pun tak tak paham dalam tapi saya yakin dan percaya kami Faisal Amris siap melaksanakan tugas tentu bersama-sama dengan dinas terkait. Jadi jangan dibiarkan kami sendiri. Kalau dibiarkan kami sendiri, kalau tidak ada yang mendukung kami terus terang, kalau yang tak sanggup, bagus cepat mundurkan diri daripada kami nanti pindahkan. Ya, karena apa? Ya karena itu ya kita diamanahkan oleh masyarakat hari ini untuk membangun Kota Dumai, untuk membangun manusia. Jadi tentu sekali lagi kalau sudah kita bersama-sama, tentu otaknya ini di dinas, bukan di kami, eksekusinya baru di kami. Ya, otaknya di dinas. Jadi karena bapak-bapak lah yang dari awal yang mengetahui ya secara prosedur, secara akurat di pemerintah ini. Kalau kami ini kan musiman 5 tahun. Ya kan nanti kalau udah habis waktu mungkin 5 tahun kami calon lagi, tak dulu ya habislah jabatan. Ya, tapi bapak-bapak ini sampai pensiun. Ya, dari masuk kerja sampai pensiun. Ini ada tanggung jawab sebetulnya yang apa sama bapak-bapak saya. Jadi sekali lagi kami mengimbau, kami mengajak kepada bapak semua, bapak ibu, mari kita bersama-sama. Jadi kalau ada program hari ini ya yang lama tidak sama dengan yang akan datang. Kalau dulu banyak yang ditutup-tutupi, kalau hari ini tak bisa. Ya, tak bisa ditutup lagi. Masyarakat sudah pandai, masyarakat sudah bijak. Media yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ini memang ruang kontrol kepada media. Jadi ruang kontrolnya dari media kita yang melaksanakan. Kalau ada kesalahan kita, ya itu wajar mereka mengkoreksi kita semua. Nah, jadi jangan malu-malu, jangan jangan tertutup lah. Jadi kalau ada pun berita-berita hal-hal yang diminta, ya kita terbuka aja, tidak ada masalah. Jadi nanti ya tentu dengan keterbukaan ini kita tahu, masyarakat juga tahu
Jadi investasi di Dumai ini juga akan lebih berkembang untuk kedepannya. Jadi kita berharap dengan adanya sosialisasi ini, mari kita ikuti, mari kita laksanakan. Tentu nanti ada arahan dari narasumber kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi daftar informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Dumai dengan ini saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke negeri Amerika, di sana terlihat segala teknologi. Informasi publik agar segera dibuka, wujudkan informasi sehat di tengah pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Materi sosialisasi keterbukaan informasi publik yang akan disampaikan oleh Bapak Tatang Widiansyah. Kepada Bapak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, Pak Amris. Yang sama-sama kita hormati Pak PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Dumai, Pak Khairul Adli. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan yaitu PPID utama pemerintah Kota Dumai dan seluruh PPID pembantu di Kota Dumai. Nah, PPID pembantu ini adalah sekretaris dinas OPD yang ada di Kota Dumai. Kemudian juga rekan-rekan media yang hadir serta panitia yang kita ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan perjuangannya untuk mewujudkan kegiatan ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pemerintah Kota Dumai ini sebutkan 6 besar. Kita berikan tepuk tangan. Walaupun baru terbentuk Dinas Kominfo-nya itu 2 tahun belakangan. Saya beserta kawan-kawan di Komisi Informasi dengan senang hati mengasistensi, mengedukasi, serta selalu konsisten untuk memonitoring kawan-kawan di PPID Kota Dumai ini. Bahkan di tahun 2021-2019 SK PPID Kota. Jadi Bapak Ibu sekalian yang PPID pembantu ini telah di-SK-kan oleh Wali Kota Dumai. Telah di-SK-kan menjadi PPID pembantu seluruh dinas dan PPID utama. Di situ juga ada SOP. Kemudian ada strukturnya, kemudian ada perangkat kerja dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2019 itu kita mengadakan sosialisasi itu. Jadi bertanyalah kawan-kawan waktu itu Pak Kepala Seksinya, nggak salahnya Pak Fadli. Kira-kira setelah sosialisasi tentang PPID ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau dalam ajaran agamanya kira-kira akidahnya udah benar gitu. Jadi udah menanam akidah dulu, habis itu kita masuk ke fikih lagi. Jadi kalau tempat lain mungkin berputar kepada akidah saja atau sosialisasi bicara tentang PPID, tapi Dumai naik selangkah. Tahapan berikutnya adalah bagaimana kita menyusun DIP, daftar informasi publik. Namun sebelum kita menyusun secara teknis itu ada sosialisasi itu. Sebenarnya apa sih DIP ini? Ini akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita akan masuk ke slide pertama. Next. Di Komisi Informasi ini jumlah komisionernya ada 5 orang, Pak. Oke, kecuali aturan itu dari pemerintah. Jadi semangat ini diusung oleh CSO, Corporate Social Organization, Civil Social Organization atau LSM gitu. Jadi mereka minta bahwa seluruh informasi itu harus dapat diakses oleh publik, tidak seperti pada pemerintahan Orde Baru. Itulah semangat awalnya. Walaupun 10 tahun kemudian baru terwujudnya Undang-Undang nomor 14 tahun berikutnya itu Pak Gubernur ini ada yang minta informasi, boleh kita buka itu dulu. Jadi prinsipnya tertutup dulu, baru setelah itu mana yang informasi terbuka boleh dibuka, dan itu sangat kecil. Itulah paradigma sebelum reformasi.
Tapi setelah reformasi, prinsipnya bahwa azas keterbukaan informasi itu seluruh informasi bersifat terbuka, kecuali atau selain yang dikecualikan. Jadi ibarat Provinsi Riau itu informasi yang terbuka dulu, baru kecil saja, kecamatan Benang Kampai saja yang menjadi informasi tertutup. Itu kira-kira ilustrasinya. Kemudian dulu penolakan informasi itu tutup cukup dengan alasan rahasia negara. Oh, tak bisa diberikan, ini rahasia negara, ini rahasia jabatan. Begitu alasan cukup dengan demikian saja. Tapi setelah reformasi, setelah undang-undang KIP ini terbit, penolakan itu berdasarkan pengujian atas konsekuensi. Jadi badan publik PPID utama itu harus melakukan uji konsekuensi dulu. Kira-kira apa konsekuensi yang timbul kalau kita menahan informasi ini? Atau apa konsekuensi yang timbul apabila informasi yang sensitif ini kita buka? Contohnya begini, misalnya nomor rekening Pak Wali Kota. Masyarakat minta berapa sih wajib Pak Wakil Wali Kota? Itu informasi terbuka. Tapi ketika masyarakat meminta lengkap siapa nama Pak Wali Kota, berapa honornya dan nomor rekeningnya, itu ada informasi dikecualikan, nomor rekening dikecualikan. Nah, ini harus melalui uji konsekuensi. Konsekuensi apa yang timbul ketika nomor rekening Pak Wakil dari diberikan masyarakat? Banyak. Jadi konsekuensi itu timbul banyak. Terutama ini diatur di Undang-Undang Perbankan bahwa nomor rekening itu bersifat rahasia. Jadi ada undang-undang yang mengecualikan. Begitulah. Tak ada juga batasan waktu dulu itu. Jadi kalau pemohon mengajukan informasi mau berapa lama, setahun, sebulan, itu nggak ada batasnya. Tapi setelah undang-undang ini terbit, diatur jangka waktu itu. Memohon kepada PPID utama dengan jangka waktu paling lama 10 hari kerja harus direspon, ditanggapi. Apakah informasi itu dikuasai atau tidak, harus direspon dulu kepada pemohon informasi. Apabila membutuhkan informasi lebih lama, PPID minta waktu 7 hari kemudian mengolah informasi. Informasi yang kita cari tadi, kita berhak mengolahnya. Kemudian kita berhak menyimpannya dengan seluruh jenis salurannya, melalui handphone kah, melalui email kah, melalui medsos kah, kita berhak. Tapi nanti ada batasannya, diatur lagi di Undang-Undang KIP, diatur lagi di Undang-Undang ITE. Ini dasarnya konstitusinya. Next. Kemudian barulah terbit Undang-Undang 14 tahun 2008. Ini asas pasal 2. Jadi setiap informasi publik itu bersifat terbuka dulu dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Jadi gambar kita sini bukan hanya publik, tapi saya misalnya atau Bapak dari Dinas Kesehatan juga bisa mengakses informasi dari Dinas Pendidikan gitu. Bapak Dinas Kesehatan punya anak juga mau sekolah nih. Kira-kira Dinas Pendidikan untuk penerimaan siswa peserta didik barunya ada nggak? Membuka akses luas-luasnya ada nggak? Nah ini bahwa informasi itu dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Kemudian informasi publik yang dikecualikan itu bersifat ketat dan terbatas. Ketat ini Pak, maknanya adalah prosesnya, bahwa ada proses yang ketat untuk mengecualikan informasi tadi. Ada proses yang ketat untuk kita mengkategorikan atau mengindikasikan bahwa informasi itu rahasia. Kemudian yang dikatakan terbatas ini sangat terbatas, bahwa informasi itu terbuka, hanya sebagian kecil saja yang dikecualikan. Nah itu diatur nanti di dalam Undang-Undang KIP, ada 9 poin yang diatur apa saja jenis informasi yang dikecualikan. Tapi tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo bahwa informasi dikecualikan itu seperti dalam konteks ketahanan keamanan negara, berapa sih jumlah alutsista, berapa di mana instalasi militer Indonesia itu mesti rahasia, atau ketahanan pangan. Kita minta informasi berapa beras atau gula ketahanan pangan di Indonesia. Ini bersifat rahasia Pak, karena ini bisa nanti dibocorkan ke negara lain dan ketahanan pangan kita terganggu. Nah itu. Jadi ketat dan terbatas. Kemudian yang ayat 3-nya, setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Inilah yang diatur. Kalau dulu dia tidak ada batas waktunya, sekarang diatur cepat dan tepat waktu. Kemudian diatur dengan biaya ringan, karena nanti sifatnya akan dokumen, arsip dokumen ini kan bersifat benda, jadi mungkin muncul biaya misalnya. Nah, kemudian ada soft copy yang kemudian kita anulir biaya ringan tadi. Kemudian dengan cara sederhana, tidak ribet. Apalagi di masa COVID ini orang dibatasi gerak-geriknya, bisa diakses melalui website, bisa diakses melalui portal atau email yang ada di Dinas Kominfo Kota Dumai. Nah kemudian yang ayat keempatnya adalah informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang. Jadi ada undang-undang lain yang mengecualikannya. Contoh, misalnya tentang
persaingan usaha sehat. Ada undang-undang tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 itu diatur. Jadi kalau saya minta informasi ketika lelang sedang berlangsung itu dirahasiakan. Ada undang-undang selain undang-undang KIP yang merahasiakan, yaitu undang-undang tentang monopoli dan tidak sehat. Dan ada kepatutan, masih patut nggak dia, masih relevan nggak dengan kepentingan umum dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian dan seterusnya. Jadi informasi yang dirahasiakan tadi itu harus berdasarkan kepentingan umum. Namun jika ada kepentingan umum yang lebih luas untuk membukanya, maka informasi yang dirahasiakan ini tetap bisa dibuka. Nah, begitu prinsipnya. Next, ini definisi badan publik. Jadi mungkin materi saya bagi 3, Pak Wakil dan Bapak-bapak para peserta sosialis sekalian. Pertama saya akan flashback, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat mahir dan mendalami gitu ya. Saya flashback sedikit tentang apa itu badan publik, informasi publik dan sebagainya. Kemudian baru kita masuk ke materi DIP. Nah di DIP ini akan saya bagi 2 lagi, biar simpel gitu. Pertama DIP yang secara bagaimana itu daftar informasi publik, dan ada nanti bagaimana kita tata cara mengecualikan informasi. Jadi 3, kita ringkas pertemuan kita kali ini dengan 3 poin. Nah ini badan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan lain yang menghasilkan informasi, itu disebut informasi publik. Atau disimpan, kemudian dikelola, dikirim dan atau diterima. Nah ini dia, yang menarik ini diterima. Ada surat masuk dari DPR RI misalnya ke Sekwan DPRD Kota Dumai. Informasi dokumen yang diterima sekalipun itu adalah informasi publik yang dikuasai oleh DPRD Kota Dumai. Walaupun dia hanya menerima. Oh tak bisa Pak, ini kan bukan kami yang memproduksinya, bukan kami yang menghasilkan dokumen ini, kan DPR RI. Tidak. Karena setelah dikirimkan dan diterima oleh DPRD Kota Dumai, maka informasi tadi, dokumen yang dikirim oleh DPR RI itu menjadi dokumen milik DPRD Kota Dumai dan menjadi informasi publik yang dikuasai oleh DPRD Kota Dumai. Jadi diterima oleh sumber publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya, serta, ini menarik Pak Wakil, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi informasi publik sangat luas yang berkaitan dengan informasi publik. Tadi kami sempat diskusi dengan Pak Wakil dan Pak Kadis, ada TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan. Ini kan ada dana CSR, Corporate Social Responsibility, dan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ternyata Dumai maju selangkah dari kota lain. Dia buat konsorsium bahwa dana ini dikelola dan harus diketahui berapa sih dari 143 perusahaan di kota Dumai ini. Bayangkan kalau yang satu ada 2 miliar, ada yang 100 juta dikumpulkan, ini Pak udah selesai lah pembangunan ya kan. Jadi ya receh lah APBD kita, masih banyak dana lain ternyata. Nah ini informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. CSR ini kira-kira kepentingan publik kan? Kepentingan publik. CSR ini kan memang khusus digunakan untuk kepentingan publik. Misalnya dia buat untuk pemberdayaan masyarakat, khusus menjahit misalnya. Ya kan, ternyata dari 103 perusahaan ini ada 100 miliar anggaran di sana. Kita sebagai warga di sebuah kelurahan nanti bisa mengakses dan bisa membuat kegiatan di sana untuk kesejahteraan. Karena itu makanya informasi ini adalah cikal bakal embrio dari kesejahteraan masyarakat. Informasi tak dapat, jadi kesejahteraan ini pun akan hilang sebenarnya. Jadi kesejahteraan itu di atas, informasi ini di bawah. Dapat informasi, kita bisa berpartisipasi, berperan serta masyarakat, buat kegiatan, bisa ikut serta pembangunan. Akhirnya apa? Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Memang kesannya sepele bahwa informasi apa ini, informasi publik itu. Tapi nanti ujungnya, outputnya itu adalah kesejahteraan. Baik, next. Nah ini PPD. PPD adalah pejabat pengelola informasi dokumentasi yang selanjutnya disebut PPD. Adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, pendistribusian, pelayanan informasi dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang terdiri dari PPD utama dan PPD pembantu. Dalam strukturnya PPD utama itu rumahnya adalah Kominfo. Itu diatur oleh Permendagri, diatur oleh Undang-Undang KIP. Kominfo lah. Maka itu pencitraan daerah itu di Kominfo. Informasi publik dokumennya di Kominfo. Baru nanti OPD yang lain, dinas,
badan, inspektorat, sekwan itu berada tanggungnya menjadi PPID pembantu. Saya mohon informasi, saya nggak boleh langsung ke dinas kesehatan, nggak boleh. Karena secara SOP pemohon itu harus ke PPID utama dulu, ke Pak Sadang dulu sebagai kabin IKP-nya. Kalau dia masuk ke dinas kesehatan, dia masuk ke sekwan, ini berarti namanya cacat prosedur. Boleh badan itu menolak informasi itu, menolak memberikan informasi itu, prosedurnya. Tapi badan publik harus memberitahukan tata caranya. Silakan Bapak menuju PPID utama. Baru nanti PPID utama. Nah, sekarang masuk kita ke penyusunan daftar informasi publik. Dalam penilaian kami selama ini di Provinsi Riau, kelemahan kita mungkin di daftar informasi publik ini. Daftar informasi publik ini sebenarnya sederhana, Pak. Kalau saya ilustrasikan itu seperti daftar isi buku. Ini ada buku atau majalah. Majalah itu kan sekitar 50 halaman. Ada daftar isinya. Daftar isinya itu halaman pertama opini, halaman kedua artikel, halaman ketiga 4, 5, 6 laporan utama. Kemudian halaman selanjutnya laporan khusus itu. Nah, daftar isi inilah daftar informasi publik. Isinya mana? Isinya itu tulisan-tulisan itu ada di badan publik. Jadi yang kita siarkan ke publik itu adalah daftar isinya saja. Contoh ini, ada kegiatan misalnya di Dinas Pendidikan, penyuluhan gitu ya, guru-guru SD Dinas Pendidikan Kota. Nama kegiatannya disiarkan di DIP. Jenis informasinya apa? Kegiatannya ini, penanggung jawabnya siapa? Jenis informasinya apa? Tapi berapa RAB-nya, kemudian output-nya apa, pesertanya siapa yang ada di RKA itu di badan publik tidak disiarkan. Jadi yang disiarkan itu hanya covernya saja. Nah, begitulah kira-kira secara simpel memahami daftar informasi publik ini. Nah, saya sampaikan ke kawan-kawan PPID, kalau bisa ke depan apakah di perubahan atau 2022 kita coba nanti akan BIMTEK, Pak. Jadi kita BIMTEK teknis langsung bagaimana menyusun DIP ini. Jadi ada Pak PPID pembantu beserta tenaga teknisnya, kita bawa laptop yang diumumkan secara berkala per 3 bulan, per 6 bulan. Habis kegiatan itu diumumkan kegiatan baru, laporan kinerja diumumkan juga. Kemudian ada informasi serta-merta yang sifatnya itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian ada informasi yang tersedia setiap saat. Kemudian ada informasi yang dikecualikan. Ini 4 jenis informasi. Next. Nah, sebelum kita masuk ke DIP, saya coba masuk ke pengecualian dulu karena ini mungkin lebih menarik. Pengecualian dan uji konsekuensi informasi publik. Next. Dasar hukum mengapa badan publik PPID boleh mengecualikan itu adalah pasal 2 dan 6 Undang-Undang KIM. Bahwa PPID itu boleh menolak informasi, menolak memberikan informasi itu karena 2 hal. Pertama, tidak sesuai dengan ketentuan, yang kedua karena informasi itu dikecualikan. Tidak sesuai dengan ketentuan itu adalah SOP. Dia mengajukan permohonan tapi tidak tepat seperti yang saya contohkan tadi melalui langsung ke PPID. Atau dia tidak mencantumkan nama, dia minta permohonan informasi LSM tadi tidak mencantumkan ADART atau alamat dari LSM-nya. Atau perorangan diwajibkan untuk melampirkan KTP, dia nggak mau melampirkan KTP. Nah, ini cacat prosedur dan badan publik boleh menolak permohonan itu. Yang kedua, informasi dikecualikan. Nah, apa saja jenisnya? Yaitu informasi yang dapat membahayakan. Jenisnya penghitungan suara di TPS. Ini belum salah, karena belum ada pleno di sana. Ini hitungan suara. Nanti ada pleno di tingkat kecamatan. Setelah di pleno, barulah informasi itu menjadi kekuasaannya. Kalau informasi di TPS kita sebarkan, belum tentu itu informasi yang sebenarnya. Makanya informasi itu harus dikuasai dulu. Ini yang sangat menentukan. Ada 2 PS di Rokan Hulu sama Inhulu. Ada PS, kemudian pemungutan suara ulang. Informasi yang masih di TPS itu masih dalam proses, belum kita kuasai. Istilahnya itu masih masih dimulai, belum jadi masih berproses. Jadi dikecualikan pasal 17 menjadi tertutup atau rahasia. Daftar-daftar informasi yang boleh dikecualikan itu ada di pasal 17 Undang-Undang KIM. Ada 9 poin. Tapi pasal 17 ayat ke-10-nya itu menyatakan bahwa bisa dikecualikan asal ada undang-undang lain yang dikecualikan.
Mengapa dia dikecualikan? Karena akan muncul konsekuensi negatif jika dibuka. Kemudian, ini kita kelompokkan menjadi kerahasiaan negara, pasal 17 A, C, D, E, F, I itu menyangkut kerahasiaan negara. Dapat menghambat proses penegakan hukum, tahanan keamanan negara. Ada 2 pasal, ada 2 ayat yang itu konsekuensi pidananya paling tinggi. Jadi di Undang-Undang KIM ini Pak, di pasal 51 sampai 56 itu juga diatur pasal pidananya. Barang siapa yang memanfaatkan atau mengelola informasi ini secara tidak tepat, maka dia bisa dipidanakan. Terutama di pasal yang membahayakan pertahanan keamanan negara dan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dan membahayakan ketahanan ekonomi nasional. Jika membocorkan informasi ini atau mendapatkan informasi ini dan menyalahgunakan informasi itu pidananya tinggi. Walaupun tinggi itu dendanya cuma 20 juta. Jadi ada dendanya, ada denda kurungannya dan denda uangnya ada. Tapi 20 juta cuma. Maka ini sebenarnya sudah harus direvisi juga. Saya bocorin Pak ketahanan negara, saya bocorkan tentang ketahanan pangan, dendanya cuma 20 juta. Mungkin yang saya dapat dari situ miliaran gitu kan. Jadi memang perlu pertimbangan lagi. Kemudian kelompok yang kedua, kerahasiaan yang persaingan usaha tidak sehat, itu dapat mengganggu. Yang kedua, informasi ini berkaitan dengan jabatan publik. Next. Lanjut. Ini pasal 14, tidak termasuk informasi dikecualikan sebagaimana pasal 17 itu adalah pihak yang tadi, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan dan pengungkapan itu berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Nah, kami sempat berdebat kemarin ketika memutuskan ada pemohon informasi meminta nilai dan dokumen-dokumen terkait ketika seleksi Sekda Provinsi Riau yang terpilih Pak Yan Prana ketika itu. Nah, di Komisi Informasi Pusat itu ada jurisprudensinya Pak. Jadi ketika itu ada seorang hakim KY Komisi Yudisial diminta nilainya oleh seseorang. Jadi kami tanyakan kepada pemohon ini, pemohon apakah mewakili dari 3 orang yang seleksi ketika itu? Jadi waktu itu 3 yang seleksi, Pak Yan Prana, kemudian ada yang dari Tembilan, ada 3 orang, saya lupa namanya, Pak Said dari Tembilan. Apakah pemohon mewakili 1 di antara 2 orang ini? Ternyata tidak. Tapi kalau mewakili 1 di antara 2 ini, yang kita buka informasi penilaian terhadap perwakilannya gitu. Tapi dia minta informasi terhadap penilaian Pak Yan Prana ketika itu yang notabene dulu menjadi sekda terpilih dan tidak bisa. Next. Nah, untuk menentukan apakah informasi ini dapat dikecualikan, itu harus melalui uji konsekuensi sebagaimana diamanahkan dalam azas pasal 2 Undang-Undang KIM tadi. Jadi badan publik itu melakukan uji konsekuensi. Melakukan uji konsekuensi ini Pak bisa saatnya sekarang, di saat belum ada pemohon atau setelah ada permohonan, masuk permohonan, ya kan? Dia minta RKA atau dia minta tentang dokumen lelang. Badan publik bisa melakukan uji konsekuensi itu di saat ada permohonan. Itu pertama. Yang kedua, dia bisa melakukan uji konsekuensi walaupun tidak ada permohonan. Sebaiknya dilakukan ketika tidak ada permohonan. Jadi uji konsekuensi itu dikendalikan oleh PPD utama, lakukanlah uji konsekuensi. Jadi ketika ada permohonan, badan publik gampang saja, oh ini informasi yang sudah kita kecualikan, oh ini informasi yang kita buka. Jadi tidak menunggu pemohon dulu baru melakukan uji konsekuensi. Kemudian pemohon informasi. Kalau pemohon informasi tidak menerima jawaban yang dia inginkan, jadi dalam bahasa undang-undang itu tidak puas gitu. Tidak puas ini pun sebenarnya masih asumsi Pak ya. Tidak puas atas alasan badan publik, dia bisa mengajukan sengketa. Jadi informasi dikecualikan oleh PPID Kota Dumai. Kemudian pemohon mengajukan permohonan. Oh ini dirahasiakan, tapi dia tidak puas karena menurut dia ini informasi terbuka. Nah dengan dasar tidak puas tadilah pemohon tadi mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Komisi Informasi akan tetap menguji. Jadi Komisi Informasi itu menguji atas uji konsekuensi yang dilakukan badan publik. Kalau masih ada kepentingan lebih luas, maka Komisi Informasi akan memerintahkan putusannya untuk membuka informasi. Tapi apabila informasi itu memang
patut dirahasiakan, maka Komisi Informasi sepakat dan tetap memerintahkan kepada publik untuk menutup atau tidak memberikan informasi yang tadi. Itu tata caranya sampai kepada Komisi Informasi. Next, cara pengucapan informasi. Terlebih dahulu kita harus klarifikasi dulu informasi yang diminta. Kemudian kita mengidentifikasikan konsekuensi negatif yang timbul atau kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup informasi tadi. Ada nggak yang dilindungi kalau kita tutup? Mengidentifikasi dasar hukum, kemudian kita kaji ulang dan membuat kesimpulan. Ini narasinya. Mungkin di next dulu biar lebih enak, simpel ya. Ini contoh kasus. Seorang pemohon meminta informasi mengenai daftar penerima kredit usaha mikro di Bank Riau Kepri cabang Dumai yang ada di seluruh kelurahan Kota Dumai. Jadi Bank Riau Kepri ini berikan kredit ya ke kelurahan Kota Dumai. Baik yang berstatus lancar maupun yang menunggak. Program tersebut merupakan program kerjasama antara Dinas Koperasi UMKM dan Bank BUMD, yaitu Bank Riau Kepri. Pertanyaannya, apakah informasi tersebut dikecualikan? Next. Nah, kita buat tabel analisis. Kita buat dulu konsekuensi yang negatif yang akan timbul kalau kita berikan itu. Kemudian kita buat kalau keduanya dasar hukum kita untuk menutup informasi itu. Dan yang ketiga, tabel ketiga adalah relevansinya, masih relevan kan? Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon. Ini nggak ada dasar hukumnya. Itu kan semuanya asumsi. Jangan salah gunakan nanti. Ini kan asumsi. Kemudian relevansinya belum ada. Masuk yang kedua, dapat mengungkapkan kekayaan dan kondisi finansial seseorang. Pasti pelaku usaha kan dari ketahuan ini dia menunggak. Nah, dasar hukumnya ada pasal 17 huruf A Undang-Undang KIM. Kemudian relevansinya masih relevan kecuali jika UMKM yang bersangkutan memberikan izin. Kalau dia nggak memberikan izin harus ditutup informasi. Kemudian pemohon tidak jelas tujuannya. Nah, itu masih asumsi. Kadang KPPID ini juga malas memberikan informasi itu, enggan dia, karena nggak jelas tujuannya. Jadi itu bukan menjadi hak untuk menilai. PPID tidak diberikan hak menilai tujuannya mau kemana, tidak. Tapi itu nanti di Komisi Informasi akan menilai. Manfaat, tujuan, maksud dari itu akan ditelaah atau diperiksa oleh Komisi Informasi. Kemudian yang terakhir, jika info diketahui oleh bank lain, maka kreditur UKM yang lancar bisa lari ke bank yang lain karena akan ditawarkan bunga yang lebih murah oleh bank lainnya. Ini pasal 17 dan juga termasuk di dalamnya nanti dasarnya adalah undang-undang monopoli tadi. Nah, masih relevan. Dasar hukum ada dan relevannya ada, maka informasi ini wajib dikecualikan oleh badan publik. Ini contoh. Jadi kita perlu tabel analisis. Next. Kemudian ada masalah resistensi juga Pak. Jadi masalah resistensi ini tidak selama-lamanya dia akan dikecualikan gitu. Sedangkan di penegak hukum saja itu nama-nama saksi tersangka itu bisa dibuka akhirnya. Kan? Kemudian ada 30 tahun yang dapat menghambat proses penegak hukum 30 tahun. Setelah itu bisa dibuka. Proses lelang, ketika lelang itu berlangsung itu tertutup, tapi setelah lelang itu selesai itu masih terbuka. Jadi masa retensinya kapan setelah lelang berakhir? Berapa penawaran perusahaan tadi? Sekian tahu kita gitu. Tahu kita alamatnya di mana. Tapi di dokumen-dokumen lelang tadi ada beberapa hal yang bisa dikecualikan. Tapi secara umum ya udah bisa terbuka. Jadi konteksnya itu kalau dalam jangka waktu retensi ya bahwa dokumen lelang itu bisa dibuka, batas waktunya kapan? Setelah lelang itu berakhir. Substansinya ada yang bisa dikecualikan. Jadi dua cara. Yang pertama waktunya, yang kedua substansi materinya. Next. Nah ini penghintapan dan penggambaran informasi. Penghintapan menghintamkan sebagian isi informasi yang dikecualikan berkonsekuensi negatif berdasarkan undang-undang hasil dari uji konsekuensi informasi dan putusan Komisi Informasi. Jadi ini sudah kita bahas di depan sebelumnya. Jadi informasi itu tidak general seluruhnya dikecualikan atau ditutup, tidak. Ada sebagian saja bisa dihitamkan atau dikabulkan. Penggambaran dapat dilakukan dengan mengganti materi informasi, disalin Pak. Jadi ada dokumen kita salin. Gitu. Jadi bukan dokumen yang asli yang kita berikan, bukan dokumen asli yang kita hitamkan, tapi kita mengganti materi itu ke dokumen lain. Kita salin. Itu penggambaran. Next. Nah, baru kita masuk ke yang ketiga, materi ketiga kita yaitu daftar informasi publik.
mengajukan atau menyediakan informasi berkala yang bernama daftar informasi publik. Undang-Undang itu pasal 11. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya. Jadi daftar informasi publik ini bukan sebagian, Pak, bukan apa adanya, tidak. Jadi seluruh informasi yang ada di badan publik itu wajib kita buatkan daftar informasi publiknya. Maka disebut daftar seluruh informasi publik, termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi kalau dibuat kolom itu ini informasi publik, ini informasi yang dikecualikan. Pasal 19, pejabat pengelola informasi privasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian atas konsekuensi sebagaimana dimaksud pasal 17, menyusun DIP dan mengajukan uji konsekuensi. Next. Nah, ini juga diatur. Jadi sebagaimana peraturan-peraturan seperti PKPU, Perbawaslu, KI juga punya peraturan internal yang dimanakan oleh undang-undang, yaitu Perki namanya, peraturan KI. Peraturan KI nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, SLIP. Gampang ini kan, SLIP. Perki nomor 1 2010. Di Perki ini juga diatur badan publik itu sekurang-kurangnya gitu. Minimalnya apa saja yang harus kita cantumkan di DIP itu. Nomor, ringkasan isi informasi, pejabat unit satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawabnya, waktu tempat informasinya, bentuk informasi yang tersedia. Tapi bahannya ada sama bapak-bapaknya, sudah kerja topik Pak Tatang dengan tingkat pendalaman. Dan untuk itu kita akan buka alat sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, izin Pak Wakil, kami juga barusan ini kami sampaikan informasi awal dari Menpan RB, bahwasanya kita terumai di tahun 2020 ada 39 pengaduan masyarakat dalam SP 4N lapor yang belum kita tidak lanjuti. Makanya sebenarnya baru wakil tanggal 28 Maret dan hari ini udah 3 hari kan. Jadi kami dari Kominfo menginformasikan kepada bapak-bapak yang selaku PD ada berapa 39 atau lebih yang sadap ya. Ada 39 dari IKB menyampaikan menyangkut dari seluruh pertanyaan UPD. Ada dari diserahkan oleh Pak Purlian mempertanyakan bagaimana mengakses ataupun informasi tentang pusat kerja yang ada juga tentang pendidikan sudah Dedi ya. Masalah pertanyaan. Nanti kami akan klasifikasikan terhadap 39 pertanyaan itu dan kami akan berikan sudah disampaikan Pak Tatang bahwa Kominfo adalah PPID utama. Kami akan informasikan kepada masing-masing PPID pembantu ataupun UPD yang ada di Terumai untuk menjawabnya. Jadi secepatnya dan ini wajib ditanggapi, disampaikan. Jadi ada berproses di dalam satu aplikasi e-lapor yang kita buat ini. Di 2020 kita ada 39 pertanyaan ataupun lapor dari masyarakat, baik itu masyarakat yang bersifat LSM maupun masyarakat dari perusahaan yang perlu kita. Termasuk juga dengan Pak Sepul dan Pak Jasri dari rumah sakit. Ya, ada mereka mempertanyakan berapa sih harga. Saya lupa, saya baca itu. Maka masyarakat itu mempertanyakan keterbukaan tentang informasi harga pelayanan yang ada di rumah sakit. Nanti kami klasifikasikan. Banyak ada terus saya masuk ke RDA pariwisata juga, akses pariwisata di mana tempat segala macam itu. Dan ini nanti perlu kita jawab. Kalau saya memang sudah ditindaklanjuti oleh kepala UPD atau UPD, akan diberitakan sudah ditindaklanjuti pada bulan apa, November 2020 misalnya, atau sudah ditindaklanjuti, atau keterbukaan informasi harga di rumah sakit, obat-obat itu sudah ada websitenya. Jadi itu yang perlu ditayangkan dan dibuka dan kita laporkan di Menpan RB. Itu yang pertama. Baik Pak Tatang, kami juga izin bertanya dari kami menyambut tadi kita di rumah ini bahkan seluruh kabupaten kota seolah OPDA, OPDB atau PUDC tidak sesuai masyarakat kegiatan. Setelah kami buka ternyata mereka dapat informasi ini baru RKA. Contoh RKA pembangunan posyandu di RKA itu ada danakan 200 juta. Setelah pembahasan dengan DPRD dan JUPI menjadi dokumen DPA dengan kemampuan keuangan daerah kita ada 125 juta. Nah, mereka bertanya di situ contoh kasus yang selalu kami hadapi Pak Tata bisa ditanggapi. Termasuk yang kedua pertanyaan kami juga
dan dalam beberapa tahapan dan cara kita dikasih tahu ada pemeriksaan oleh BPK itu Pak Tata. Dan dalam pemeriksaan itu kan kita masih ada tahapan-tahapan. Selagi berproses namanya NHP, naskah hasil pemeriksaan. Dan ini kan kita diberi waktu selama 60 hari. Kayak gitu Pak Jibril ya. Diberi waktu 60 hari untuk menanggapi, menyelesaikan apa yang menjadi temuan oleh BPK. Setelah mungkin ditanggapi itu, kalau ini selesai, mereka selesai. Nah, kalau sudah tidak ada respon atau ditanggapi dalam 60 hari, baru menjadi LHP. Nah, LHP lah menurut kami bisa menjadi. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kami ingin tanyakan tentang DIP ini apakah hanya berlaku untuk pemerintahan dan penyelenggara negara saja? Karena dari contoh-contoh dan ilustrasi yang disampaikan itu mengarah pada pemerintahan dan penyelenggara negara. Bagaimana pula dengan pihak swasta? Ya, kita tahu di rumah ini banyak pabrik yang berdiri, tapi informasinya tidak sampai kepada masyarakat. Sebagai contoh kasus, ketika sebuah pabrik akan didirikan, tidak ada informasi, tidak ada plan akan jadi pabrik, dan ini berakibat fatal kepada masyarakat yang berada di sekitar pembangunan pabrik. Sebagai contoh, ketika pabrik akan didirikan tentu diperlukan lahan yang cukup untuk pembangunan pabrik tersebut. Tapi karena tidak adanya informasi, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh para mafia tanah, ya, sehingga tanah-tanah masyarakat dibeli dengan harga murah. Dibeli dengan harga murah tanah masyarakat tersebut oleh mafia-mafia ini, sehingga ketika pabrik yang berdiri, pemilik pabrik hanya memilih satu orang saja yang telah menguasai tanah ini dengan harga yang cukup fantastis. Jadi masyarakat yang punya tanah, orang lain yang menikmati hasilnya, sementara masyarakat tergusur entah kemana perginya. Nah, ini informasi ini perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas. Dan ke depan itu akan dibangun lagi puluhan pabrik, karena kita tahu turunan CPO itu ada 26 jenis turunannya. Dari sekian puluh pabrik yang ada di Kota Dumai sekarang ini baru mengolah 6 jenis. Masih ada 26 turunan lagi yang akan diolah di Kota Dumai. Berapa banyak pabrik yang didirikan? Nah, kalau ini dibiarkan seperti yang lalu, berlalu seperti itu saja, ini akan yang merugi masyarakat Kota Dumai sendiri. Seperti contoh kasus sekarang yang ada di Tanjung Penyembal, masalah mafia tanah, termasuk itu ada tanah makam kuburan juga sudah dijual oleh mafia tanah karena calon ada pabrik yang akan dijadikan di sana. Nah, ini informasi ini tidak sampai ke bawah. Kemudian ketika pabrik itu berdiri, informasi tenaga kerja juga tidak disampaikan. Yang disampaikan mungkin informasi tenaga kerja yang tingkat bawah yang kerja sifatnya harian. Yang untuk karyawan kita tahu dari mana datangnya kita tidak tahu. Tiba-tiba sudah ada karyawan yang bekerja di sana. Sementara masyarakat tempatan hanya bekerja yang sifatnya level bawah, ya, level menengah atas tidak pernah ketempatan karena ini semuanya tertutup. Dan mohon maaf untuk jabatan-jabatan tertentu tersebut diisi oleh masyarakat keturunan, bukan masyarakat tempatan. Nah, ini yang selama ini terjadi karena kami tahu kami selalu melakukan operasi pengawasan orang asing dan pekerja asing di setiap pabrik-pabrik. Jadi ini saya amati dan ini menjadi kendala bagi kita. Kenapa harus mempekerjakan orang asing? Kenapa tidak dibuat saja satu perguruan tinggi yang membidangi yang dikuasai oleh orang asing tersebut? Kita tahu masyarakat kita, penduduk kita bukannya punya perbedaan yang sangat jauh dengan masyarakat asing. Tapi kenapa setiap pabrik itu selalu mempekerjakan pekerja asing di rumah ini? Dan pekerja asing itu, mohon maaf, masih bisa dikerjakan. Ya, bahkan penduduk tempatan masih punya kemampuan daripada orang asing tersebut. Nah, ini yang kami tanya, apakah ini hanya untuk pemerintah dan penyelenggara negara saja? Sedikit Pak mengenai informasi ketentuan pabrik. Rumah sakit juga punya undang-undang nomor 24 tentang rumah sakit.
ada hal yang perlu kami ingin sinkronisasikan. Ketika di dalam Undang-Undang Rumah Sakit itu menyatakan bahwa semua pelayanan tentang pasien itu rahasia pasien. Tapi ada hal-hal tertentu yang sudah dibuka pasien ke publik, contohnya di media massa. Tentu kami para pihak rumah sakit perlu juga untuk konfirmasi atau memberikan tanggapan, tetapi itu ada rahasia pasien yang harus kami simpan. Nah, ketika si pasien setelah membuka ke publik, bolehkah secara undang-undang informasi publik kami buka informasi beliau atau si pasien supaya apa yang mereka sampaikan di media ada sinkronisasi dengan yang kami berikan dalam pelayanan. Mungkin kami ingin minta penjelasan Pak terkait pasal 2 Undang-Undang 14 2008 di ayat 4 bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dan seterusnya. Barangkali kaitan dengan inspektorat kami mohon pencerahan kira-kira informasi seperti apa yang bisa kami buat di dalam daftar informasi publik, karena seperti disampaikan Pak Kadis tadi ada kaitan dengan informasi yang akan berdampak negatif, contoh seperti laporan hasil pemeriksaan atau NHP yang mungkin itu akan menjadi konsumsi publik dan berdampak negatif. Mungkin kami mohon penjelasan terkait dengan pasal 4, kemudian bagaimana posisi inspektorat sehingga di dalam membuat daftar informasi publik itu sesuai. Informasi publik itu adalah informasi yang berada di badan publik, yang kategorinya atau definisinya di awal tadi legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta itu tidak termasuk ke dalam kategori badan publik, kecuali perusahaan itu adalah perusahaan berplat merah, BUMN, BUMD. Apakah itu perusahaan perkebunan, perbankan, ya, asal dia memiliki atau bersumber dana dari APBN, APBD sedikit saja, itu masuk kategori badan publik. Tapi perusahaan swasta, Wilmar, RAPP, Indahkiat itu tidak termasuk. Hanya yang menjadi menarik di sini bahwa ada informasi walaupun dia bukan badan publik menjadi informasi publik, yaitu informasi berkaitan dengan kepentingan publik yang kita sampaikan di depan tadi. Ada informasi CSR di sana. Nah, bagaimana mengelola itu sebenarnya? Makanya harus masuk pemerintah mengelolanya, seperti SKK Migas. Perusahaan-perusahaan migas itu perusahaan swasta, tapi di sana ada SKK Migas. Dulu BP Migas. Jadi SKK Migas ini di-SK-kan oleh Presiden. Berarti dia pemerintah. Siapapun yang di-SK-kan oleh pejabat negara itu pasti pemerintah. Berarti dia badan publik. SKK Migas menjadi badan publik. Dari SKK Migas lah kita tahu berapa jumlah operasional dari legal drifting minyak, kemudian cost recovery-nya, biaya operasional dan lain sebagainya. Kita tahu dari SKK Migas, bukan dari Chevron-nya, bukan dari Medco-nya, tapi kita tahu dari SKK Migasnya, atau kita tahu dari Pertamina-nya. Jadi dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta itu tidak memiliki kewajiban karena dia bukan kategori badan publik. Dia pertama. Nah, siapa? Ada nggak undang-undang yang bisa memaksa yang perusahaan swasta? Tidak ada. Undang-undang Ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pembukaan lowongan kerja, di sana ada undang-undang Ketenagakerjaan bahwa dia wajib perusahaan tadi harus memberikan laporan atau mengumumkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota Provinsi yang bersangkutan. Nah, masyarakat bisa mengakses ke Dinas Tenaga Kerjanya, atau ada undang-undang Ketenagakerjaan memang yang mewajibkan dia bahwa pembukaan lowongan kerja itu harus oleh perusahaan. Jadi yang mewajibkan itu bukan undang-undang KIP, tapi undang-undang Ketenagakerjaan. Kalau informasi yang dikandungnya itu adalah informasi swasta privat, bukan informasi badan publik. Begitu Pak. Jadi perusahaan itu kewajiban itu mematuhi undang-undang Ketenagakerjaan, bukan undang-undang KIP, karena dia perusahaan swasta. Nah, ini juga langsung menjawab pertanyaan yang lainnya. Saya rasa ada beberapa badan publik yang termasuk bukan hanya pemerintah saja. Jadi di sana ada badan partai politik. Di undang-undang itu diatur apa saja kewajiban dari partai politik, BUMN, BUMD, badan publik pemerintah, kemudian swasta, LSM itu diatur. Badan publik partai politik, dia juga wajib mengisi DIP.
Jadi bukan hanya pemerintahan saja yang DIP, dia wajib mengumumkan apa lambangnya, apa visi misinya, berapa anggaran yang diperoleh oleh partai politik dari negara, berapa jumlah kursinya, itu wajib diberikan. Karena itu Komisi Informasi itu menilai, mengevaluasi dan mengumumkan juga pada publik partai politik. Gitu. Juga nanti pada publik pemerintahan vertikal, misalnya di Dumai ada Pelindo, ya kan? Kemudian ada BPJS, ya kan? Itu yang vertikal. Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, itu semua vertikal dan itu wajib mematuhi. Nah, jadi bukan hanya pemerintahan saja, dan DIP itu harus disusun, dibuat oleh seluruh badan publik. BUMD misalnya, ada perusahaan daerah kita, itu juga wajib menyerahkan DIP-nya. Karena DIP ini adalah masuk kategori informasi yang harus diumumkannya secara berkala. Begitu. Kemudian ada kasus masalah tanah misalnya. Nah, dalam proses tanah ini muncul informasi yang bisa sifatnya sensitif. Saya contohkan seperti ini, Pak. Pemko Pekanbaru itu mau membuat kantor di Tenayan Raya. Kalau itu diumumkan kepada publik, mungkin bisa harga itu naik langsung. Jadi pemilik-pemilik tanah itu bisa menaikkan harga, dan itu membuat Pemko mungkin akan kesusahan gitu, Pak ya. Nah, kesusahannya untuk menganggarkannya, yang NJOP-nya sekian menjadi melonjak tinggi gitu. Nah, informasi ini bisa dikaji, bisa ditelaah, masuk informasi sensitif. Apakah Pemko bisa mengecualikan informasi ini? Ya kan? Bisa, karena informasi itu kalau yang harusnya rahasia dibuka, itu informasi bisa berdampak pidana. Informasi yang harusnya dibuka, ditutup, itu juga berkonsekuensi hukum gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau ada masalah tanah, ini ada uji kelayakannya pastinya. Ada uji kelayakan di sana. Perusahaan tentu, daerah juga memiliki undang-undang atau aturan atau perda atau perwakunya untuk mengikat itu. Kalau dalam konteks undang-undang KIP, dia nggak punya kewajiban perusahaan swasta tadi. Nah, pembelian tanah misalnya oleh Pemko, itu baru ada kepentingan publik di sana. Karena dia informasi publik dan badan publiknya gitu. Kalau swasta tak ada. Nah, namun tetap Pemko itu bisa mengikat melalui perda, melalui undang-undang ketenagakerjaan, melalui ATR BPN, Badan Pertanahan Nasional, dia punya persyaratan kuat untuk itu gitu kan. Itu Pak, misalkan dalam konteks pertanahan. Kemudian untuk RSUD, pasien, masalah pasien. Jadi undang-undang KIP itu juga mengatur informasi dikecualikan pasal 17 ya. Kemudian ada informasi yang bersifat data pribadi atau data pribadi, termasuk dalamnya rekam medis. Tapi yang namanya data pribadi ini bisa dibuka di pasal 19-nya melalui dua hal. Melalui dua cara. Pertama, karena persetujuan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan disetujui untuk dibuka, maka dia dibuka. Tapi boleh enggak pasien itu membuka secara bebas? Dalam kaitan COVID nggak bisa, Pak. Dalam kaitan COVID, saya ternyata positif COVID. Kemudian saya siarkan saya positif COVID gitu. Di RT saya, di RW saya, kira-kira membuat kegaduhan nggak? Kegaduhan, ada kepentingan umum yang lebih luas harus dilindungi gitu. Sehingga gugus tugas Pemprov ketika itu mengkategorikan informasi COVID ini sangat rahasia. Karena dia memunculkan nanti kegaduhan publik. Komisi Informasi mengkategorikan ini informasi terbuka. Kenapa terbuka? Karena hanya menyanyikan apakah telah dilakukan pemeriksaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah pejabatnya 1, 2, 3. Waktu pemeriksaan sekian, pemeriksaan di sekolahnya. Hasilnya apa rekomendasinya? Rekomendasinya ternyata tidak ditemukan, misalnya kan? Tidak ditemukan pelanggaran atau ditemukan pelanggaran, ya kan? Itu hasil pemeriksaan dan itu terbuka. Komisi Informasi telah menyatakan itu informasi terbuka. Tapi kalau proses, orang pengen tahu proses, itu belum bisa terbuka karena masih diperiksa. Sebagaimana di pasal 15 ayat 1 itu dalam proses penyelidikan, dalam proses penyidikan, dalam proses pemeriksaan itu informasi kategorikan dikecualikan. Dikecualikan secara materi, termasuk juga dikecualikan karena dia belum dikuasai. Nah, itu kira-kira Pak. Kemudian LHP, laporan hasil pemeriksaan itu termasuk Pemko itu setelah keluar audit resmi dari BPK itu baru boleh dipublis. Kalau sebelum itu berbentuk apa tuh namanya? Itu naskah kan, itu belum bisa. Itu belum bisa. Maka itu kita juga sering sosialisasikan siapapun masyarakat, LSM kalau ingin mengetahui tunggu dulu hasil resmi dari BPK itu. Karena itu masih proses bolak-balik nanti. Ada
ada perbaikan Pak ya, ada perbaikan dan ada lain sebagainya. Nah, di awal tadi Pak Kadis juga menyampaikan bagaimana dokumen atau informasi terkait anggaran. Ini berdasarkan beberapa sengketa yang ada di Komisi Informasi. Dokumen anggaran ini kita buatkanlah SK-nya Pak. Jadi Komisi Informasi Provinsi Riau itu memiliki SK tentang dokumen anggaran yang wajib dibuka. Ini dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang KIP, kemudian ada beberapa putusan dari KI Pusat. Jadi secara yuridisnya begitu pertimbangannya. Kemudian rapat pleno Komisi Informasi Provinsi Riau, jadi dikategorikanlah informasi terkait dengan perencanaan anggaran, informasi terkait dengan perencanaan anggaran yang meliputi dokumen kebijakan umum anggaran KUA, kemudian dokumen rancangan platform prioritas anggaran sementara PPAS, KUA PPAS. C. Dokumen rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah RKA OPD. Dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD, dokumen anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Kemudian dokumen penjabaran anggaran, penjabarannya pendapatan belanja, APBD penjabaran, dan yang terakhir dokumen pelaksanaan anggaran DPA, dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah. Mengenai mekanisme pengumuman informasi tersebut, itu wajib mengumumkan secara berkala melalui saluran informasi publik. Jadi secara berkala, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Karena apa pertimbangannya? RKA ini kemarin juga ada sengketa Pak. Dia di dalam RKA dinyatakannya di RKA itu ada ternyata pengadaan AC, gitu. Untuk satu bus, tapi ternyata di DPA tak ada AC. Gitu. Nah ini makanya masuk berkala gitu. Jadi berkalanya diumumkan berkala RKA ada AC, besoknya ketika tidak ada AC ternyata itu diumumkan juga. Gitu maksud tujuannya. Memang agak merepotkan ini, tapi begitulah kita melayani publik ini. Jadi kadang masuk sengketa ini Pak, di mediasi selesai. Memang iya waktu itu kami buat RKA-nya ada AC di mobil pelayanan presiden itu. Tapi setelah kami anggaran itu tak masuk ya, anggaran itu tidak cukup, gitu ya kan? Tak kami adakan. Oh gitu. Ini Pak ini ada bukti RAP-nya, kan? Oh gitu. Jadi kadang-kadang harus masuk ke KI dulu baru clear gitu. Padahal kan ada mekanismenya secara berkala. Jadi masyarakat ini juga tujuannya apa? Masyarakat bisa berpartisipasi ke peran memantau gitu. Oh ternyata AC ada ya, dia punya perusahaan AC kita bisa ikut serta gitu. Ya kan? Oh, ini di RKA ternyata ada nih pengadaan ATK, dia bisa ikut. Walaupun nanti akhirnya RKA tadi itu akhirnya dianulir dan tidak ada ATK, ada informasi berikutnya yang menganulir informasi tadi. Begitu maksudnya. Jadi dokumen-dokumen ini sifatnya diumumkan secara berkala. Artinya apa? Dia terbuka. Satu lagi, informasi yang mengenai pertanggungjawaban anggaran. Satu, laporan realisasi anggaran (LRA), kemudian laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan keuangan DPR nasional. Itu informasi yang tertutup dikecualikan. Tidak boleh kita mengakses itu. Tidak tahu kita berapa jumlah perusahaan HGU sawit yang ada di Riau itu. Jadi dimintailah informasi ini oleh Forex Watch Organization di Kalimantan. Dia minta informasi berapa jumlah perusahaan sawit se-Kalimantan. Dia mohon ke Komisi Informasi Pusat. Akhirnya Komisi Informasi Pusat membuka informasi itu. Loh, terbuka dan berapa cuma jumlah perusahaan sawit. Tapi ternyata BPN tidak setuju dengan putusan KI Pusat. Dia banding ke PTUN. PTUN Jakarta Selatan juga memenangkan pemohon. Dalam hal ini adalah Forex Watch Organization. Nah, BPN kasasi ke MK tahun 2015 sampai sekarang pun belum dibuka oleh Pak Menteri Sofyan Jalil. Bahkan FWE itu, Forest Watch Organization itu udah melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri. Jadi inilah kepastian hukum di negeri kita ini belum ada seperti itu. Kalau sistem itu mungkin sudah ada, bahwa penegak hukum itu insya Allah bisa mewujudkan itu. Tapi kepastian hukumnya itu bahwa itu sudah dibuka tapi belum juga terrealisasi. Di Riau juga seperti itu, di luar diminta kita adakan pemeriksaan setempat. Jadi pemohon ini minta berapa jumlah kebun sawit di Riau, kemudian berapa yang udah hampir habis izinnya, ya kan? Kalau habis kan bisa kita ini kan kayak seperti Chevron sekarang kan, bisa kita masuk ke sana. Tapi kita tahu itu ternyata nggak dikabulkan itu oleh BPN, Kanwil BPN Provinsi Riau.
kita adakan pemeriksaan setempat. Jadi KI melakukan pemeriksaan setempat. Di pemeriksaan setempat itu diatur undang-undang bahwa KI boleh melihat informasi dikecualikan. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan setempat ke RSUD, itu KI boleh melihat data pribadinya boleh. Begitu juga KI boleh melihat informasi terkait HGU sawit di Riau di BPN itu. Kita lihatlah peta itu. Kita lihat peta itu memang tak ada satu jengkal pun lagi tanah di Riau ini yang bebas. Udah dikapling-kapling oleh KI. Siapa perusahaannya kita lihat Pak, ada 140 hampir sama dengan perusahaan saya. 140 perusahaan HGU di Provinsi Riau. Itu yang terdaftar. Kita tengoklah berapa yang hampir habis, ternyata ada 10 perusahaan yang hampir habis. Tapi informasi ini Pak, tak bisa dia berikan. Peta pun tidak bisa. Di mana? Jadi perusahaan misalnya Sinarmas, Musimas. Kita tidak tahu di titik koordinatnya berapa, tidak tahu. Ya kan? Berapa luasnya tidak tahu kita. Yang nanti akan bersepadan dengan masyarakat yang terjadi konflik kita pun tidak tahu. Pak Tatang, luar biasa Pak. Saya merasa dari pembicara Bapak tadi tak sedikit pun mengantuk Pak. Bagus sekali, artinya jelas pemateri ini luar biasa. Saya juga termasuk banyak ikut serta seperti ini Pak. Tapi ini wajar kita tepuk tangan lah ya untuk beliau, luar biasa. Semoga silaturahmi ini kita bangun terus sehingga lumayan kita berupaya untuk yang terbaik. Saya studi kasus saja Pak, singkat terkait dengan ini. Saya juga termasuk pernah disidangkan, tapi saya tidak ulas dalam rangka apa, tetapi dalam substansi masalah informasi sampai di Jalan Gajah Mada Pak ya, terus sidang. Kasus yang mau saya sampaikan ke Bapak, mohon nanti Pak artinya gambaran bagaimana 2020 akhir itu kami ada masuk surat dari LSM. Sebenarnya secara SOP tadi sudah cukup jelas bahwa sistematika ataupun tata cara penyampaian ataupun permintaan ada. Artinya kita yang utama. Kalau kami di OPD pembantu, tapi sesungguhnya LSM ini menyampaikan ke kami Pak. Yang diminta beliau itu terkait dengan PAD, pendapatan asli daerah 5 tahun ke belakang. Terus ada bunyi surat di situ Pak. Artinya beliau, artinya LSM ini akan menyampaikan akan membuat pos pengawasan. Artinya kita terbaca di situ bahwasanya sebenarnya tujuannya sudah lain. Artinya ini juga kami memang saat itu menyampaikan secara lisan, tetapi beliau kayaknya sepertinya kurang pas. Dan ini ya sampai sekarang memang ya jawaban ini kita secara lisan aja Pak. Kita minta supaya sesuai dengan SOP. Nah yang kami harapkan jawaban dari Bapak ini gimana nih Pak? Artinya kan ada udang di balik batu. Kalau murni mungkin untuk dalam rangka transparansi beliau tidak akan menggambarkan di situ. Tapi kalau orang Senayan sana bilang Pak ini bersayap. Bersayap sudah jelas apa maksud dan tujuan beliau. Mungkin ini yang perlu kami gambaran dari Bapak ataupun mungkin semacam arahan ini yang kami harapkan Pak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlalu kurang. Apa Pak? Dia minta data PAD Pak. PAD 5 tahun ke belakang. Tapi di situ dia juga menyampaikan juga bahwasanya nanti RSM itu akan membuat pos pengawasan. Dan dalam hal ini kan tidak bisa segampang itu juga, dia harus seperti artinya membuat pengawasan. Dan ini sempat juga debat waktu Pak. Jika ini mau dibuat pos secara baik-baik disampaikan Pak, kira-kira siapa isi di dalam, kan seperti itu Pak. Kan ini tidak akan terlepas dari kos atau pembiayaan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon maaf di atas kekurangan. Sesudah topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Wakil yang kami hormati Kadis Kominfo, yang kami hormati Pak Tatang, narasumber dari Kementerian. Yang ingin kami tanyakan Pak, berkaitan tadi mungkin menyambung pasal 2 ayat 4 juga, dan berkaitan dengan pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008.
ini yang pengalaman Pak kita di suatu sisi ada Undang-Undang Nomor 14. Di lain sisi kita juga punya undang-undang. Jadi antara undang-undangnya mungkin belum ada sinkronisasinya Pak. Mungkin yang ingin kami tanyakan apakah ini nanti masuk yang dikecualikan atau tidak. Suatu contoh Pak di Undang-Undang Kependudukan itu mengatakan database kependudukan itu sifatnya rahasia Pak, dan tidak boleh diberikan kepada badan lain. Tapi di dalam undang-undang itu ada lagi pasal 58 yang menjelaskan bahwa database kependudukan itu adalah satu-satunya cara. Pihak OPD ini wajib menyampaikan kepada LSM itu pertama. Kedua, apakah sebaiknya disampaikan melalui PPD utama? Artinya klarifikasi tetap diberikan oleh PPD pembantu, tapi melalui PPD utama. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya dari bawah dulu Pak ya, Akmal mungkin dari BPKD. Jadi prosedurnya memang harus ke PPD pembantu, PPD utama. Permohonan masuknya ke PPD utama. Inilah yang membuat pimpinan dinas, pimpinan OPD itu agak bisa santai Pak. Kalau enggak kan bisa dimintai terus. Makanya udah ada bidang khusus yaitu PPD utama Pak. Sadar bisa. Jadi pasarnya akan menghadapi LSM ini kan. Kepala Dinas Kominfo ya relax saja. Kemudian kadis-kadis, pimpinan OPD, inspektorat itu santai saja karena tidak bisa langsung orang tua mengakses ke sana. Justru undang-undang ini dibuatkan SOP ini untuk membuat suasana itu menjadi alurnya pas. Biar kepala dinas itu bisa memikirkan hal-hal lain, tidak berhadapan langsung. Itu kami tutup dengan pantun, memancing ikan di akhir pekan, ikan dipancing ikan haruan. Sosialisasi informasi publik telah kita laksanakan. Mari wujudkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas segala pembahasan pada hari ini dan kita lanjutkan dengan buka siang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Boleh kasih semangatnya, mohon izin. 1, 2. Oke Pak, mohon izin Pak. Oke, masker. Pak, pakai masker Pak.